Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Jamaah hadirin sekalian yang ada di Masjid Mutiin, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita meneruskan kajian kitab kita, yakni kitab Hilya Talibil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita sudah sampai di bab ke 47 atau poin ke 47. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang di buku putih halaman berapa? Yang di buku putih halaman 96. Di saya 96. Beda cetakan ya. Ibu cetakan ke berapa itu? Kitabnya cetakan saya cetakan ke-5. Berarti ibu lebih baru 12. Ini ada tulisannya cetakan ke-5. Ya mungkin sudah ada revisi sedikit lah ya. Baik, 94. Baik, silahkan boleh dibuka yang punya buku putihnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, siyanatul ilmi idza balagta mansiban fatadhakkar anna hablal wasal ilaihi talabuka lil ilmi فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء وهكذا فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. Baik, di sini Syekh menjelaskan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu yang baik. Bagaimana sejatinya seorang penuntut ilmu yang sejati itu yang seperti apa? Maka di antara yang disebutkan bahwa seorang penuntut ilmu yang sejati adalah seorang yang ia mengamalkan terus apa yang ia ketahui dari ilmunya. Itulah penuntut ilmu sejati yang sebenarnya. Jadi penuntut ilmu sejati yang sebenarnya adalah yang mengamalkan ilmunya. Karena ketika ilmu itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berikan keberkahan di dalamnya. Sebaliknya, jikalau ilmu itu hanya didengar, jikalau ilmu itu hanya dicatat tanpa diamalkan, maka ilmu tersebut akan lari dari pemiliknya. Allah tidak memberikan keberkahan di dalamnya. Saya sering mengatakan kepada jamaah, ya jamaah, kalau bisa, atau mungkin di sini belum saya sampaikan. Kemarin sudah saya sampaikan di kajian Wingko Kelapa Gading di Godean. Saya katakan, kalau bisa kita ini, kalau kita sudah mendengar sebuah ilmu, maka kita challenge diri kita. Kita bikin project dalam sepekan itu seperti apa? Kebiasaan baru. Contoh misalnya, kita mendengar ilmu dari seorang ustadz ketika makan menggunakan tangan kanan, contoh misalnya, atau ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Maka jadikan itu dalam proyek kita 1 pekan agar kita terbiasa dulu. Jadikan itu sebagai challenge, tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tulis ya, jadikan sebagai bahan di dalam checklist hari-hari. Ya, jadi masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Makan, pakai tangan kanan. Makan, duduk. Itu misalnya seperti itu. Jadi setiap kali teman-teman mendapatkan ilmu, maka cobalah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara yang perlu diaplikasikan bukan hanya sehari 2 hari, tapi minimal sepekan. Sesuatu yang sudah dibiasakan dari sebuah amal solih, maka itu akan menjadi ringan. Jadi teman-teman kalau biasanya berat dalam melakukan amal solih kan di awal-awal ya.
Di awal-awal tuh rasanya berat, tapi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan itu insya Allah biidnillahi ta'ala ringan. Atau misalnya teman-teman dapat ilmu afsus salamu bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya kita coba challenge diri kita, 1 pekan itu kita coba memulai salam dulu kepada saudari kita. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum mbak, assalamualaikum nak, gitu ya. Coba sepekan tuh istiqomah. Nah ini kan yang diminta oleh Rasulullah SAW itu apa ibu-ibu? Apa kata beliau? Kerjakan amal salih secara istiqamah wa inqal, walaupun sedikit tapi istiqamah. Itu jauh lebih baik daripada kita mengamalkan ilmu sepekan sekali. Ini kan menjadi bahan evaluasi bagi diri kita. Kadang ada orang menuntut ilmu bertahun-tahun tapi sikapnya sami mawon. Sikapnya sama saja, nggak ada perubahan. Dari awal ia menuntut ilmu sampai sekarang. Ya, berarti ada beberapa faktor yang menjadi evaluasi harusnya dalam dirinya. Entah itu niat yang tidak benar, niat yang salah, atau ilmu tersebut tidak diamalkan. Jadi penuntut ilmu sejati itu di antara cirinya apa? Di antara cirinya adalah mengikhlaskan amal dulu, mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Ya kemarin dibahas di Wingko kan judulnya beda kitab aja tapi masih berkaitan dengan adab. Kalau di sana kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang dikarang oleh Ibnu Jamaah. Kalau di sini kitabnya Hilya Talibil Ilmi. Nah, di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim disebutkan bahwa di antara karakter penuntut ilmu sejati adalah seseorang yang meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kalau di dalam kitab Hilya Talibil Ilmi adalah penuntut ilmu sejati itu orang yang mengamalkan ilmunya. Menjaga ilmu itu caranya dengan mengamalkan, teman-teman. Ya, menjaga ilmu itu caranya dengan mengamalkan. Dan di antara caranya tadi tolong teman-teman bikin challenge. Ya, coba sekarang tulis dalam waktu 3 menit apa yang ingin teman-teman amalkan dari sebuah ilmu dalam 1 pekan ini. Boleh tulis sekarang. Yang belum menjadi kebiasaan tapi udah tahu dulu ilmunya. Oh saya itu tahu kok ilmu ini tapi kayaknya ana belum melaksanakannya deh. Coba tulis ibu. Nggak usah tengok kanan kiri, tulis saja. Oh saya pekan ini mau sholat duha, ya karena tahu fadilahnya sholat duha, monggo. Oh saya pekan ini mau baca Al-Quran, tahu karena fadilah baca Al-Quran itu apa. Oh saya mau tiap hari sedekah, senyum ke saudara saya sepekan ini, boleh. Mau menjaga lisan, tidak berkata-kata buruk juga boleh, karena sudah tahu ilmunya. Berbuat baik kepada tetangga, boleh. Silahkan banyak, ditulis ya, silahkan. Yang online juga boleh ditulis. Yang online boleh ditulis untuk challenge-nya, ya. Kalau pengen jadi penuntut ilmu sejati, maka harus mengamalkan ilmunya. Dalam 1 pekan ini apa yang ingin dibiasakan dari sebuah amal saleh. Sudah buat semuanya? 1 dulu aja. 1 tapi istiqomah, itu jauh lebih baik. Tapi ustazah pengennya banyak. Dah, 1 dulu, 1. Sudah? Sampun. Atau hal yang sepele juga nggak apa-apa bu, yang mungkin kita itu mengira sepele tapi itu ternyata kadang kita lupa. Masuk masjid dahulukan kaki kanan. Misal banyak orang-orang yang masuk masjid tanpa sadar tadi kaki kanan apa kaki kiri. Nah itu juga boleh jadi challenge. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan in balagta mansiban fatudzakkir anna hablal wasal ilaihi talabaka lil ilmi. Kata Syekh, kalau engkau itu mencapai suatu jabatan, mansib itu jabatan, atau suatu bukan hanya jabatan sih, mansib itu lebih umumnya sebuah bu, misalnya Allah memberikan amanah kepadamu. Jika engkau itu diberikan amanah oleh Allah kepadamu, baik itu jabatan atau yang lainnya, ya lebih umum, ingatlah bahwa untuk mencapai hal tersebut, kenapa Allah memberikan itu kepadamu? Ingatlah bahwa untuk mencapai hal tersebut sesungguhnya karena ada ikatan yang sangat dekat antara dirimu dengan ilmu. Jadi Syekh mengatakan
fa bi fadlillahi summa bisababi ilmika balagta ma balagta min wilayati fit ta'lim awil futya awil qada. Gini ibu-ibu, gampangannya gini. Dengan fadl dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, dan juga dengan sebab kamu memiliki ilmu, dengan sabarnya kalian menuntut ilmu, maka suatu hari kelak Allah akan berikan amanah kepadamu, baik itu untuk mengajar fit ta'lim awil futya atau berfatwa awil qada atau menjadi seorang hakim. Nah, orang-orang yang gemar menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, sabar dalam prosesnya, maka pasti suatu hari Allah akan berikan amanah kepadanya. Kemarin kita sudah belajar namanya zakatul ilmi atau zakatul ilm. Zakatnya ilmu itu adalah nasrul ilm, mengajarkan ilmu. Dan orang-orang yang mengajar, orang-orang yang berfatwa dan juga menjadi hakim itu tidak kosongan ibu-ibu. Mereka harus punya ilmu. Yang kami tahu di daerah Timur Tengah, untuk menjadi seorang qadhi atau untuk menjadi seorang mufti, orang yang berfatwa orangnya disebut mufti, hakim orangnya disebut qadhi, orang yang mengajar disebutnya alim, gitu ya. Kalau kita kan menyebutnya ustadz, ya kalau di sana ya syekh atau ya alim, ya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang memang memiliki hobi atau gemar menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu sejati adalah orang-orang yang setiap hari ia belajar sesuatu yang baru. Ia belajar ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan belajar itu tidak ada batasnya. Sampai Allah memanggil kita, baru kita selesai belajar. Mencari ilmu agama itu tidak ada batasnya. Jangan pernah kita mengaku diri kita sudah mencukupkan diri dengan menuntut ilmu agama. Saya sudah tahu kok tata cara sholat, saya sudah tahu tata cara wudhu. Ketahuilah wahai saudariku, ilmu Allah itu cakupannya luas, bukan hanya berkaitan dengan sholat dan dengan wudhu. Apakah selama ini kita sudah benar-benar yakin adanya Allah? Apakah kita selama ini sudah benar-benar menyandarkan hidup kita kepada Allah? Kalau kita sudah tahu tata cara sholat, sudah tahu tata cara wudhu, tapi kita terkadang dalam kehidupan kita masih mengharapkan orang lain, masih bersandar kepada sesama hamba Allah, dan akhirnya kita kecewa ketika kita bersandar kepada sesama hamba Allah, maka ilmu kita masih kurang. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan tawakal. Itu kan akhirnya ya. Jadi Masya Allah, tidak ada satupun dari para a'imah, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, yang mereka itu berhenti belajar di tengah jalan. Tidak ada. Selama Allah berikan usia kepada mereka, mereka belajar dan juga mengajar. Nah, ini dia. Belajar bukan hanya belajar terus, tapi juga mengeluarkan zakat ilmunya, yaitu mengajar. Coba kalau teman-teman lihat biografi para ulama, hampir seluruh dari mereka, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, menjadikan profesi mengajar itu sebagai profesi dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun mungkin ada seperti Abu Hanifah, beliau juga berdagang. Tapi berdagang itu hanya sambilan setelah mengajar baru berdagang. Bukan berdagang yang menjadi fokus, menuntut ilmu sampingan. Beda ibu-ibu. Orang yang menjadikan menuntut ilmu agama ini sampingan, menuntut ilmu agama ini hanya mengisi waktu luang, itu ia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi ketika kita menuntut ilmu agama ini adalah kewajiban kita kepada Allah, sadar bahwa ini adalah kewajiban, dan tidaklah ilmu itu harus kita tahu sebelum amal ibadah, maka ia akan bersungguh-sungguh mencapai ilmu tersebut. Jadi yuk bismillah, di antara karakter penuntut ilmu sejati itu menjadikan belajar atau mencari ilmu agama sebagai tujuan, bukan sampingan.
sebagai hal yang perlu diprioritaskan, bukan menjadi hal yang hanya mengisi waktu luang. Itu akan berbeda ibu-ibu. Nah, kemudian orang yang berfatwa, kalau tadi orang yang belajar dia harus punya ilmu, orang yang berfatwa juga sama. Mufti, ibu-ibu, itu minimal, kalau yang saya tahu di kerajaan Saudi Arabia, minimal harus hafal 30 juz. Itu syarat mutlak, nggak bisa ditawar lagi. Syaratnya 30 juz. Mungkin kalau dosen di Indonesia syaratnya harus S2 ya, atau S3, profesor. Dan itu kadang dalam sebuah universitas ada yang mensyaratkan harus linear, harus jurusannya sama gitu kan. Nah, untuk mufti ini syarat utamanya adalah hafal Quran 30 juz ya. Dan ada lagi syarat tambahan, biasanya mufti juga orang yang sudah hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Tuh, jadi terus saja yang namanya belajar tuh terus. Belajar tuh nggak terbatas hanya di kelas, enggak. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Bahkan subhanallah ibu-ibu, kita itu kalau kita tawadhu, rendah hati, maka kita bisa belajar dari orang yang selevel dengan kita, atau orang yang levelnya di atas kita, ilmunya di atas kita, atau orang yang ilmunya di bawah kita. Itu kita bisa belajar dari mereka. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam video beliau mengatakan, saya punya guru orang Indonesia. Orang-orang pada kaget, gurunya Syekh Abdul Razak orang Indonesia gitu ya. Ternyata beliau melihat sebuah kejadian ketika beliau sedang sholat tarawih di Masjid Nabawi. Di depan beliau ada orang Indonesia, kata beliau. Dan orang Indonesia ini kakinya hanya satu. Ya, beliau sholat menggunakan tongkat dan satu kaki. Dan kata Syekh Abdul Razak, saya melihat beliau, Syekh Abdul Razak di belakangnya orang Indonesia ini. Beliau mengatakan, saya melihat dari awal sampai akhir orang ini kuat, nggak duduk, walaupun hanya berpangku atau hanya menggunakan satu kaki. Maka kata Syekh Abdul Razak, dia adalah guru saya, mengajarkan bahwa kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Kekuatan iman ya akhwat. Coba orang-orang yang Allah berikan taufik untuk berpuasa Senin Kamis, kalau melihat keadaan cuaca yang sangat panas, kenapa mereka sampai mereka istiqomah bela-belain untuk puasa Senin Kamis? Apakah karena fisiknya yang kuat atau karena iman? Iman, karena iman. Maka saya sering mengatakan, penuntut ilmu sejati itu adalah seseorang yang gak pernah merendahkan orang lain. Walaupun orang lain itu ilmunya lebih sedikit, maka kita bisa belajar darinya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Ya, kita bisa belajar adabnya, kita bisa belajar sesuatu yang baik. Yaitu kita belajar dari mereka. Dan kita juga bisa belajar dari teman kita. Ya, dari teman kita bisa belajar. Dari guru kita juga kita bisa belajar. Baik. Kemudian di sini al-qadhi. Apa sih bedanya mufti dan qadhi, teman-teman? Apa bedanya mufti dan qadhi? Kan di sini Syekh mengatakan qadha awil qadha. Apa bedanya mufti dan qadhi? Oke. Ahsanti. Mufti adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Ya, ini disebut sebagai mufti. Dan ibu-ibu di Indonesia itu siapa ya? Muftinya MUI apa? Yang menjadi mufti orang Indonesia itu siapa biasanya? Ustadz ya misalnya. Kalau ibu-ibu ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, coba nanti kalau kemarin tuh hanya sholat gitu ya, terus pulang ke hotel. Coba nanti ya, insya Allah. Semoga saya doakan dulu deh. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini nih, yang sudah pernah berangkat, semoga Allah panggil kembali. Yang belum pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, semoga Allah panggil ke sana. Amin. Nanti ingat perkataan saya ya Bu. Di situ dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tuh ada telepon. Telepon jadul tuh loh ibu-ibu. Yang dulu pernah, kita tuh kan udah tua ternyata ya. Telepon jadul yang masukin koin tuh loh, zaman dulu kala. Di Telkom ada kan? Nah di situ tuh ada. Coba cari.
Di pinggir-pinggir biasanya. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tuh ada. Itu gunanya untuk apa, Bu? Mau nelpon keluarga kita nggak akan bisa. Kita angkat tuh telepon, nanti dari sana nyaut dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa kita bantu gitu ya. Itu tuh untuk tanya. Ibu nanya, mau tanya hukumnya ini apa gitu, tanya. Ya. Kemarin ketika saya coba untuk telepon tuh ada yang ngangkat juga, ada yang ngangkat. Di sana tuh ada kayak seorang syekh gitu, terus saya tanya beberapa pertanyaan, tapi saya lupa tanya kalau bahasa Indonesia bisa nggak gitu ya. Nanti insya Allah nanti tak tanya kalau bahasa Indonesia bisa nggak gitu ya. Barangkali di sana juga ada mufti yang memang disediakan dengan bahasa Indonesia. Jadi gunakan fasilitas itu, masya Allah. Jadi sekarang itu masya Allah, dan masya Allah ya teman-teman, orang-orang yang berilmu itu memang dijadikan sebagai seorang mufti itu khusus menjawab pertanyaan. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau itu seorang mufti, dan kerjaan beliau duduk menanti orang bertanya dan menjawabnya. Atau kalau ibu-ibu di Masjidil Haram biasanya ada nih di pojokan-pojokan tuh kayak meja gitu. Nah, meja terus ada tempat duduknya, itu biasanya di situ ada mufti di situ. Nah, boleh tanya. Ya, masya Allah. Ya Syekh, saya mau tanya gitu ya, boleh. Masya Allah. Kenapa Mbak? Harus bahasa Arab. Ya tanya, ada bahasa Indonesianya enggak gitu. Ya sepertinya sekarang itu alhamdulillah. Kemarin di Ibu terakhir di Museum Wahyu, pernah ke Museum Wahyu Jabal Nur. Semoga Allah mudahkan ke sana ya. Amin kan. Sekarang itu di Jabal Nur, di dekat dengan gua apa tuh, gua Hiro ya, gua Hiro ada Jabal Nur. Itu di situ ada Museum Wahyu. Nah, di situ sekarang alhamdulillah ada pemandunya orang Indonesia. Disediakan di situ. Alhamdulillah. Semoga muftinya nanti ada orang Indonesia juga. Kita doakan semoga anak-anak kita semuanya nanti jadi mufti di sana ya. Amin. Yang berbahasa Indonesia. Ya, baik. Nah, wa hakadha, kembali ke kitab, fa'til ilma qadrahu wa haddahu minal amal wa inzalihi manzilah. Jadi kita seorang penuntut ilmu sejati itu seharusnya memberikan ilmu haknya, memberikan hak ilmu itu sendiri. Apa sih ibu-ibu hak ilmu itu? Hak ilmu adalah dipelajari. Ilmu itu harus dipelajari. Ya, dipelajari dengan duduk di majelis ilmu tentunya. Ilmu itu dipelajari dengan guru, karena guru yang nanti akan menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Jadi haknya ilmu itu dipelajari. Yang kedua, dihafalkan. Di dulu para ulama kalau mendapatkan ilmu dipelajari dulu, dipahami. Dipelajari itu masuk dengan dipahami juga ya. Dipelajari masuk juga dipahami. Jadi masuk poin dipelajari itu dipahami. Yang kedua, kalau mereka sudah mempelajari ilmu tersebut, memahami ilmu tersebut, maka kemudian mereka baru menghafalnya. Orang Indonesia ibu-ibu, nun sewu, pengennya cepet-cepet, ya, belum paham betul langsung menghafal. Sudah dihafal, setor, besoknya sudah hilang. Kenapa? Karena nggak dipahami. Coba dipahami dulu. Insya Allah kalau dipahami dulu ilmu tersebut, maka biiznillahi ta'ala, atas izin Allah kita bisa menghafalkannya lebih lama. Ya. Beda orang baca Al-Quran ibu, ya, langsung menghafal dengan orang yang mempelajari dulu. Apa sih artinya? Tafsirnya seperti apa? Setelah dipahami, dipelajari, nanti kalaupun ada ayat yang lupa, diingat artinya, insya Allah ingat. Ada nggak yang nyoba begitu? Ya kan? Artinya dulu dipelajari, dipahami dulu, baru kemudian dihafal. Nah, yang ketiga diamalkan. Ini haknya ilmu. Dipelajari, termasuk dipahami, kemudian dihafalkan. Yang ketiga adalah diamalkan. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, ini syarahnya kayaknya yang wahal yumkin tubtalus salat insan bimururi sayyara ini masih pertanyaan ya Mbak? Kenapa? Iya, kalau di tempat saya tuh di syarah ini in arada bihadil hadis walaysa hadzal lafzil hadis ifadillah yafadka. Kan kalau di sini Syekh bawahnya itu wahal yumkin antabtulu salatul insan bimururi sayyara, apakah mungkin salatnya manusia, salatnya kita ini batal karena adanya mobil lewat gitu ya.
Fannas yuhibbunal gharaib fa idza ataita lahum bimithli hadza tajjahu ilaika tamaman. Iya, ini masih tanya jawab. Scroll ke bawah, barangkali ada di bawah syarahnya. Ya ada di bawah. Baik, jazakillah khair. Saya lanjutkan dulu ya. Saya selesaikan ini. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wahdar maslika man la yarju wahdar maslaka man la yarjuna lillahi waqaran alladzina yaj'aluna al-asas hifdzul mansab fayutawwuna alsinatahum an qawlil haqqi wa yahmiluhum hubbal wilaya 'alal mujahad. Insyaallah. Ini bagus ini. Jadi kata Syekh, kalau kalian sudah diberikan oleh Allah amanah, baik menjadi seorang mufti atau menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang qadhi, maka jadikan itu semuanya untuk menyampaikan kebenaran, ya. Jangan kita takut untuk menyampaikan kebenaran tersebut, karena kita takut kehilangan jabatan yang Allah berikan. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kalau kita nih hari ini diberikan oleh Allah amanah untuk menjadi seorang ustazah atau menjadi seorang guru, maka hendaklah kita mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, walaupun konsekuensinya kita kehilangan jabatan tersebut. Karena pada hari ini banyak orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi seorang mufti, untuk menjadi seorang pengajar, ia takut menyatakan kebenaran dikarenakan takut kehilangan jamaah. Ya, ilmu yang benar itu harus disampaikan, walaupun mungkin untuk pertama kali didengar oleh jamaah sesuatu tersebut tidak mengenakan, tetapi tetap al-haq yang benar itu pasti akan muncul, yang batil itu pasti akan hancur, ya. Jadi ya akhwat, ini perlu ya kita ketika mengajar kita menyuarakan kebenaran, ya. Dan ketika mengajar bukan hanya kita menyuarakan kebenaran saja, tapi juga kita harus tahu tata cara mengajar. Ini dia. Yang kadang ada orang punya ilmu, saking semangatnya mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengajar tapi mengajarnya ugal-ugalan. Mengajarnya bukan dengan tata cara yang baik, bukan dengan penjelasan yang baik. Akhirnya jamaahnya kabur semua. Ya. Karena penyampaiannya yang tidak baik. Jadi sebenarnya ilmu itu teman-teman, kalau disampaikan dengan cara yang betul, kalau disampaikan dengan cara yang hikmah, maka ilmu itu akan sampai. Ya, ilmu itu akan sampai. Tapi kalau dia menyampaikannya dengan mencela, dia menyampaikannya dengan mengumbar aib, menyampaikannya dengan perkataan atau lisan-lisan yang keji, maka ilmu tersebut tidak akan sampai. Jadi kalau dulu tuh ya teman-teman, waktu kami masih di Timur Tengah, itu kami ada kurikulum mempelajari tata cara mengajar, thariqatut tadris, cara ngajar, itu ada 1 semester, ya. Lama, 1 semester itu lama atau sebentar? Setengah tahun, ya. Itu kita cuman mempelajari bagaimana cara mengajar. Jadi memang harus ada cara mengajar itu seperti apa. Ya, jadi alhamdulillah ya hari-hari ini saya banyak mendengar para muallimah ya, guru-guru kita yang mengadakan sebuah program i'dadul muallimat. I'dadul muallimat itu menyiapkan para guru. Dan di antara pelajaran yang diberikan adalah tata cara mengajar. Jadi kemarin saya lihat ya di kurikulum I'dad Mu'allimat itu ada tuh tata cara mengajar. Sampai gurunya itu mengajarkan, teman-teman pernah ikut enggak? Kemarin kayaknya ada program 1 hari tuh. Syekho siapa itu? Yang beliau mengajarkan bagaimana menjadi guru tahsin. Masya Allah. Jadi di situ nanti dijelaskan kalau muridnya itu dia lancar, muridnya dia ada perubahan, maka guru tersebut boleh mengapresiasinya. Masya Allah, barakallahu fiik, gitu tuh, ya. Dan kalau muridnya sudah belajar bertahun-tahun tapi belum juga benar, ya, maka nggak boleh kita ejek-ejek murid tersebut, kita doakan. Ya, itu tata cara mengajar.
Sampai Imam Syafi'i kan pernah punya murid yang nggak mudeng-mudeng muridnya. Ya sudah diajarkan, tapi qadarullah belum bisa. Ya namanya setiap murid kan beda-beda. Sampai Imam Syafi'i bilang, kalau ilmu itu bentuknya makanan, maka aku akan suapi ilmu ini setahap demi setahap, sesuap demi sesuap. Subhanallah. Tuh, kalau teman-teman pengen jadi muallimah, pengen jadi guru, modal pertama itu sabar. Ya. Apa Bu? Kalau kita belum bisa sabar, pelajari dulu sabar. Ya. Karena nanti konsekuensinya murid-murid tuh beda-beda. Ada yang langsung nangkep nggak harus loading dulu. Ya. Ada yang nangkep harus loading dulu. Ya. Dan kita pun nggak tahu kita mengajar audien kita seperti apa, nggih mboten? Ada yang sepuh, ada yang anak-anak muda, ada yang mendekati lansia gitu. Maka kemarin Mbak Ika nih paham nih ya, ikut di MPB. Di Masjid Pogung Baru itu rata-rata setengah anak muda, setengah orang sepuh ya. Saya ngajarnya pelan banget Bu. Ya. Satu faslun berapa baris baru selesai. Ngajar fikih, di sana fikih Matan Abu Syuja, fikih madhab Syafi'i, dan itu pelan ngajarnya. Ya. Kalau yang ibu-ibu senior, ya seibu Waluyati banyak. Ya. Jadi kalau di sini kan saya masih bisa menghitung 1, 2, 3, sana lumayan banyak. Ya. Dan itu mereka kalau posisinya kalau di sini masya Allah ibu-ibunya kuat-kuat, masya Allah, barakallahu fikunna ibu-ibu ya. Berada di tengah nggak nyender. Di sana nanti biasanya yang pertama kali penuh tuh yang deket tembok, ya, dinggir ya. Jadi di situ harus kita tahu ibu-ibu cara mengajar. Kalau di situ ada orang sepuhnya lebih banyak, caranya pelan. Kalau di situ anak mudanya lebih banyak, nggak apa-apa. Qala Allahu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, nggak apa-apa. Ya, karena anak muda tuh loadingnya nggak butuh lama. Ya, jadi itu harus kita pelajari baik. Nah, kata Syekh, berarti ketika kita mendapatkan amanah untuk mengajar, maka kita jadilah pengajar yang baik. Jangan karena takut jabatannya dilepas, akhirnya kita tidak mau mengatakan yang hak adalah hak. Kemudian Syekh mengatakan rahimakallah al-muhafadhah ala qimatika bihifdzi dinik. Ini Masya Allah. Kata Syekh, semoga Allah merahmatimu. Falzam, ya. Semoga Allah merahmatimu. Al-muhafadhata ala qimatik bihifdzi dinik. Ketika engkau diberikan jabatan, ketika engkau diberikan amanah sebagai seorang pengajar, penuntut ilmu sejati itu adalah orang-orang yang bisa menjaga agamanya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya kita sebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya kita sebutkan. Walaupun mungkin ada sebagian jamaah yang mengatakan kok ya begitu, kok ya begitu, tapi kita sebutkan. Contoh real misalnya begini ibu. Jual beli emas. Jual beli emas. Siapa di sini yang suka emas? Oh, langsung ada yang ngacung. Ibu suka emas. Tadi ibu ngacung ini. Ya, hampir semua suka. Ya, perempuan tuh suka emas. Apalagi Bu Uswatun. Ya, suaminya tambang emas ya. Nah, emas itu ibu-ibu prinsip yang pernah saya dapatkan dari Rasulullah SAW itu yadan biyadin. Apa itu yadan biyadin? Ada emas, ada uang. Nih, Mbak Mia, saya mau beli emas sama tempat antum. Mana barangnya? Nih uang nih, saya kasih uang. Terus barangnya sini. Atau transfernya pada waktu di situ juga. Nih, saya transfer ya. Nih segini. Barangnya mana? Ya boleh kita lihat. Oke, deal. Nah, saya pernah mendengar ada sebagian yang mengatakan bahwa jual beli emas tuh boleh online. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Alasannya karena dulu emas tuh menjadi mata uang. Zaman sekarang emas bukan menjadi mata uang. Tapi itu pendapat orang lain. Dan memang realnya ada banyak orang-orang yang berjual beli emas online. Pada akhirnya ada teman saya itu yang akhirnya nekat ya jual beli online. Ternyata pernah suatu hari dapat emas palsu. Iya. Banyak ya Mbak ya. Nah ibu ini pernah dengar ada emas palsu? Ada suratnya. Tapi itu palsu. Online biasanya ya.
Online ya? Nah, coba ibu nih. Ibu pernah mengalami? Pernah? Oh, teman, oke. Mas batangan atau perhiasan? Oh, gelang, oke. Belinya toko emas? Belinya di toko emas? Oh, online. Nah, itu online, oke. Terus ada suratnya. Tapi setelah datang barangnya ternyata dicek di mana? Kelihatan saja setelah barangnya dia tuh kelihatan enteng banget. Lihat ibu. Tapi besar, jadi sekitar 20 gram. Masya Allah, 20 gram. Ada suratnya. Suratnya ada, tapi memang yang dikirim kosong. Baik, Masya Allah. Nah ini nih Bu. Jadi Yun Sewu nggih. Jadi ketika Rasulullah itu, ketika agama Islam ini mengatakan A, ya kita pegang tuh. Walaupun mungkin di luar sana ketika kita mengatakan ya, saya pegang prinsip yang namanya emas nih barang nih uang. Mesti nggak semuanya satu jalur. Tapi kan ustazah gini-gini katanya fulan. Saya biasanya kalau ada ibu-ibu yang mendebat gitu, monggo saya serahkan lagi. Kalau ibu mau pakai yang lain, silahkan. Kalau saya prinsipnya tetap ini, karena ini yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata hikmahnya apa Bunda Najmi? Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau nggak ketemu langsung tadi ada namanya penipuan, pemalsuan. Ya Masya Allah. Indah nggak Islam itu ibu-ibu? Indah. Jadi saya pesan untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, kalau kita berilmu dan kita sudah tahu nih ilmunya, pakemnya tuh sudah tahu, maka jaga tuh pakemnya. Walaupun nanti syubhatnya banyak, karena kita tuh hidup di akhir zaman. Siapapun bisa berbicara. Walaupun ia tidak ada ilmu agama, ia berbicara. Dan ya maka saya tuh sering berdoa gini, ya Allah, kita tuh hidup di akhir zaman. Ya Allah, jagalah hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Banyak baca doa itu. Banyak baca doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kita minta kepada Allah, tunjukkan yang hak itu hak dan kita mengikutinya. Tunjukkan yang batil itu batil dan kita ditolong oleh Allah untuk menjauhinya. Jadi gitu maksudnya kalau kita sudah tahu pakemnya nih, oh ini ada syariat menganjurkan ini, ya sudah kita pegang itu. Walaupun mungkin konsekuensinya ada yang nggak suka, ada yang macam-macam gitu ya, sudah bismillah. Kita pegang prinsip dengan niatan bahwa ini adalah bagian dari menjaga syariat. Nanti Allah akan tolong. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh bahwa Syekh menyebutkan wa syarafi nafsik wa bihikmatin wa dirabatin wa husni siyasah ihfadillah yahfadka ihfadillah fir rakha'i yahfadka fis syiddah. Ya. Ibu-ibu pernah ketemu hadis ini enggak? Di mana ketemu? Ya, ketemu di mana, Mbak? Pernah dengar enggak? Pernah ketemu enggak? Pernah dengar enggak hadis ini? Arba'in. Pernah kita belajar di sini arba'in? Pernah. Selesai napa mboten? Selesai. Ada yang hafal hadisnya? Belum. Baik. Kalau belum hafal, kita evaluasi lagi, murajaah lagi. Kata Syekh, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Gitu kan hadisnya? Itu saya ngafal hadis arba'in tuh dulu Bu. Waktu di zaman saya masih sekolah di Sanawiyah di pondok tradisional. Kitabnya tuh pakai kitab kuning. Nah, kitab kuning, arba'innya tuh kitab kuning nanti miring-miring tuh Bu. Kalau nyarah itu kecil karena ya, jadi miring-miring. Saya tuh pernah dalam kondisi seperti itu. Dan dulu sama Pak Yainya disuruh ngafalin hadis arba'in. Alhamdulillah, ada manfaatnya juga ya. Jadi suruh menghafal ihfadillah tajidu tujahaka, ya Masya Allah. Jadi intinya apa? Ihfadillah yahfadka. Orang yang menjaga syariatnya Allah, kan ihfadillah itu artinya bukan kita menjaga Allah. Kalau arti konteks secara realnya kan jagalah Allah maka Allah menjagamu, begitu ya. Tapi kalau kita belajar tentang syarah dari hadis ini, maka disebutkan yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga syariatnya Allah, menjaga agamanya Allah, menjaga apa-apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya. Itu kita jaga.
Orang-orang yang menjaga Al-Quran dan hadis serta mengamalkannya, maka pasti akan Allah tolong, insyaallah. Jadi seorang penuntut ilmu sejati adalah orang yang dia mampu menegakkan syariat dimanapun dan kapanpun keadaannya. Ihfadillaha fir rakha'i yahfadka fisyiddah. Jagalah Allah ketika engkau lapang. Jagalah Allah ketika engkau berada dalam nikmat aman. Ya. Rakha itu maksudnya adalah lapang, tidak sempit, lawan dari sempit. Maka ketika kita bisa menjaga Allah, ketika Allah berikan harta kepada kita, kita keluarkan zakatnya, kita tidak meninggalkan salat, maka Allah akan menjaga kita ketika kita butuh kepada Allah. Ketika kita berada dalam kesempitan, Allah pasti akan menjaga kita, menolong kita. Dan hadis ini tuh hadis yang sangat agung, Masya Allah. Kalau belum ajarkan kepada anak-anak kita, maka ajarkan ini. Karena dulu Rasulullah mengajarkan hadis ini juga kepada Abdullah ibnu Abbas ketika beliau masih kecil. Ya, apa buktinya? Buktinya Rasulullah SAW waktu itu membonceng Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, faqala ya gulam." Kata Rasulullah SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil." Berarti hadis ini bisa diajarkan teman-teman kepada anak-anak kita ketika mereka masih kecil. Ya gulam, wahai anak kecil. Ini wa'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah syariatnya Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Apa kata Rasulullah SAW? Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta kepada Allah, nak. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Wah, ini Masya Allah loh. Coba deh, ibu-ibu pernah dengar nggak hari-hari ini banyak orang depresi? Dan itu yang terkena tuh banyaknya kaum wanita. Ya. Penyebabnya apa ibu-ibu? Banyak penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah orang depresi itu yang nggak punya iman. Di antaranya ia bingung punya masalah harus kemana. Ia bingung punya masalah cari jalan keluarnya kemana. Itu depresi akhirnya. Kalau ia memahami hadis ini, ya, bahwa orang-orang yang menjaga syariatnya Allah, Allah pasti akan menolongnya. Berarti ia yakin bahwa Allah yang akan menolong kehidupannya. Bukan hanya depresi loh, hari-hari ini tuh ada juga bunuh diri. Ya, orang bunuh diri tuh penyebabnya apa sih ibu-ibu? Biasanya sudah berputus asa dari masalah yang ada di dunia ini. Padahal bunuh diri itu bukan solusi terakhir. Bunuh diri itu justru malapetaka pertama yang kelak ia akan dapatkan hukuman dari Allah setelah di akhirat nanti. Orang yang bunuh diri minum racun, maka sepanjang di neraka dia menegak racun. Orang yang bunuh diri dari gedung, kalau mahasiswi kemarin dari gedung ya, maka besok di akhirat ia akan dijatuhkan dari atas gedung ke bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faktornya juga karena dia lupa bahwa kalau ada sesuatu yang ia bingung untuk menanyakan, tanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Orang yang yakin itu, orang kita itu kan beriman ya ibu-ibu ya. Kita tuh harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Yakin bahwa kalau kita bertakwa, Allah tuh kasih jalan dari arah yang tidak terduga, solusinya tuh Allah kasih. Itu harus yakin. Dan ini bekal untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Baik, kemudian Syekh mengatakan di sini, apa kata Syekh? Yuridul musannif bihadzal adab an yasunal insan ilmahu fala yaj'aluhu mubtadalan bal yaj'aluhu muhtaraman mu'azzaman fala yalinu fi janibin wala min man la yuridul haqq bal yabqa tawdan syamikhan thabitan. Wa amma an yaj'aluhu al-insan sabilan ila al-mudahana wa ila al-mashi fawqa bisatil muluqi wa ma ashbaha dhalik fa hadha amrun la yanbaghi wa la yakunu al-insanu sa'inan li'ilmihi idza salaka hadha al-maslak.
wal wajib qaulul haqq lakinna qaulul haqq qad yakunu fi makanin duna makan wal insan yantahizul fursa fala yufawwitu wa yahdharu zilal fala yaqa'u fihi faqad yakunu minal mustahsin alla atakallam fi hadzal makani bi syai' wa atakallam fi mawdi' akhar li'anni a'rifu anna kalami fil mawdi' al-akhar aqrabu ila al-qabul wal istijabah falikulli maqamin maqal. Bagus nih. Likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Ini kaidah. Alhamdulillah. Syekh Utsaimin bagus dalam berkaidah. Ini saya tulis. Likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal itu artinya adalah bahwa setiap keadaan itu kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Likulli maqamin maqal, apa di sini? Likulli maqamin maqalun. Ya, bahwa kita tadi sudah saya jelaskan ya ibu-ibu ya, bahwa kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan, harus paham audiennya itu seperti apa, muridnya itu seperti apa. Itu harus kita paham. Dan saya berbaik sangka insya Allah ibu-ibu yang ada di hadapan saya nih hari ini, suatu hari kelak Allah jadikan para pengajar. Amin. Baik, arti dari likulli maqamin maqal, bahwa setiap keadaan kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Kita harus paham. Baik, kemudian saya tambahkan di sini walihada yaqulul musannif bihikmatin wa dirayatin wa husni siyasatin fala budda lil insan an yakuna 'indahu 'ilmun wa ma'rifah wa siyasah bihaitsu yatakallam idza kana lil kalami mahil wa yaskutu idza lam yakun lil kalami mahil. Kata Syekh, seseorang penuntut ilmu sejati itu dia harus tahu keadaan. Kalau sekiranya ia berbicara dan itu baik, maka bicaralah. Kalau sekiranya diam itu menurut ia lebih baik, maka diamlah. Masya Allah ya. Dia bijak. Masya Allah. Jadi di antara karakter penuntut ilmu sejati itu, dia tahu keadaan. Oh, saya mau berbicara nih. Insya Allah ketika saya berbicara, insya Allah ini menjadi kebaikan. Bicara. Tapi kalau dia pikir kayaknya kalau saya bicara tambah dosa gitu ya. Kalau saya bicara kok malah jadi tambah maksiat, ya udah diem gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian saya mengatakan wa qalu fil hadis ihfadillah yahfadka, yakni ihfad hududallahi kama qala Allah taala fi surat at-taubah wal hafizuna li hududillah fala yantahikuha bi fi'lil muharram wa la yudayyi'uha bi tarkin wajib. Kata Syekh, yang dimaksud dengan menjaga Allah, kata Syekh, adalah menjaga batasan-batasan yang telah Allah beritahu. Menjaga batasan-batasannya. Jadilah orang, kata Syekh, yang meninggalkan larangan dan tidak melalaikan sebuah kewajiban. Jadilah orang yang cepat dalam meninggalkan larangan dan cepat dalam melaksanakan kewajiban. Dan itu arti yang lebih mudah. Jadilah kita nih, kalau ada larangan kita bersegera untuk menjauh. Kalau ada kewajiban kita bersegera untuk mendekat. Karena dalam Islam itu kaidahnya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan mindsetnya ibu-ibu, kalau kita pengen ringan untuk berbuat kebaikan, maka jangan pernah jadikan orang lain yang membutuhkan kebaikan dari kita, tapi jadikanlah kita yang membutuhkan pahala. Ya, sekali lagi, biar kita itu enteng dalam melakukan kewajiban, maka harus bisa memahami bahwa kita yang butuh dengan pahala, bukan orang lain yang membutuhkan kita. Kalau ada orang kesusahan, Allah gerakkan hati kita untuk menolong, itu bukan karena kitanya, bukan, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Nah, itu gampang. Betul. Jadi coba aja ibu-ibu, kalau kita pikirannya gini. Enggak usah bantu Palestina. Toh masih banyak orang yang bantu Palestina misalnya gitu ya. Orang Palestina yang butuh ke kita, maka kita berat mengeluarkan. Tapi kalau kita mindsetnya, ya Allah saya yang butuh pahala nih. Besok pas waktu saya berdiri di hadapanmu, apa yang akan saya jawab? Kalaulah tidak bisa berdonasi, minimal doa. Ya, berarti kita yang butuh, bukan mereka yang butuh. Ada kita atau tidak, mereka pasti akan ada yang menolong. Tinggal kita mau ndak nolong.
Tinggal kita mau nggak mendoakan, gitu loh. Jadi mindset hidup tuh harus dirubah. Ya, baik. Walihada kata Syekh, mana tadi Syekh? Wa qauluhu yafad'a fi dinika wa fi dunyaka wa fi ahlika wa malik. Nah, ini. Ketika kita menjaga hak-haknya Allah, menjaga syariatnya Allah, maka Allah akan jaga kita. Apa yang dijaga oleh Allah? Yang Allah jaga adalah agama kita. Masya Allah. Orang yang dijaga agamanya tubuh, dia adalah orang yang selamat dunia akhir. Orang yang dijaga agamanya oleh Allah, maka di dunia dia mendapatkan ketenangan, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam syurganya. Dan di sini wafi dunia, Allah juga jaga dunianya. Allah mudahkan dia rezekinya. Takwa itu berbanding lurus sebenarnya dengan kemudahan. Karena Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemarin ada yang tanya di Godean itu, "Ustazah, kalau kita tahu katanya nggak boleh ngarisi dagangan pakai surat A, surat B gitu ya. Karena memang Al-Qur'an itu bukan untuk menjadi penglaris, ya. Al-Quran itu untuk dibaca biar dapat pahala. Maka ada nggak cara lain biar dagangan kita laris?" Adik penanya begitu nanya. Saya katakan, kalau kita pengen dilariskan dagangannya oleh Allah, maka diantara jalannya kita harus bertakwa. Ya, kita harus bertakwa. Orang yang bertakwa itu dijamin hidupnya oleh Allah. Allah mudahkan. Kalau dia punya masalah, Allah kasih solusinya. Kalau dia rizkinya sempit, Allah luaskan rizkinya. Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tinggal evaluasi aja. Kita nih sudah berada di rel yang betul apa enggak gitu. Oh, ternyata saya sudah jaga sholat, saya sudah berbuat baik. Oh, ternyata pandangan saya nih masih error gitu ya. Saya kalau keluar rumah mesti semuanya dipandang gitu ya. Semuanya dipandang. Itu kan berarti belum menjauhi larangan dari Allah. Apa yang Allah perintahkan kita, tundukkan pandangan. Itu hal-hal yang begitu loh Bu. Yang kadang kita tuh menganggap diri kita itu sudah bertakwa, tapi ternyata ada hal-hal yang kita nggak sadar bahwa itu dosa. Ya tadi apa? Tidak menundukkan pandangan. Ya baik. Nah, Syekh mengatakan di sini wafi dunya, berarti rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Wafi ahlik. Oh, ini penting banget nih. Subhanallah. Allah jaga keluarga kita. Ya, Allah jaga keluarga kita. Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga suami kita. Allah jaga orang tua kita. Walaupun mungkin orang tua kita jauh berada di sana ya akhwat, kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah jaga tuh orang tua kita. Siapa yang menjaga? Allah. Kita nggak bisa setiap hari memberikan makan, menyuapi makan orang tua kita. Tapi dengan caranya Allah berbelas kasihan kepada orang tua kita. Kita tidak bisa mengawasi orang tua kita 1 kali 24 jam. Ini lebih khusus saya orang tua saya di Jawa Barat. Tapi demi Allah, Allah yang menjaga orang tua kita. Orang tua kita Allah hantarkan ke majlis ilmu. Orang tua kita Allah hantarkan ke masjid, bukan ke tempat-tempat maksiat. Subhanallah. Anak-anak kita Allah jaga ya akhwat. Sadar enggak? Kalau kita melepas anak kita untuk ke sekolah, kadang kita ada kekhawatiran, nanti di luar ada apa? Nanti di sekolah ada apa? Yakinlah, kalau selama kita nih bertakwa, selama anak kita nih pergi, kita bertakwa, kita datang ke majelis ilmu, kita nggak melakukan neko-neko, maka yakinlah anak kita akan baik-baik saja. Anak kita akan Allah jaga. Jadi itu orang beriman tuh harusnya begitu. Jadi hidup tuh penuh dengan ketenangan, nggak penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Sudah ada Allah yang jaga. Ada Allah yang jaga. Suami kita pergi pamit, ya kita berdoa kepada Allah. Kita jadi istri yang salihah. Kita jadi istri yang pandai menjaga diri, maka Allah akan jaga suami kita. Kemarin ada yang cerita ibu-ibu, cerita ke saya seorang ibu. Jadi ibu ini kaget pas dapat kabar katanya teman kantor suaminya tuh ada yang suka. Terus ibu ini koreksi, akhirnya mengoreksi, evaluasi. Dosa apa ya yang saya lakukan kok sehingga Allah tidak jaga suamiku gitu loh. Kok ada teman kantornya yang suka. Akhirnya apa? Ibu itu teringat, oh
Kemarin saya chat sama teman SMA. Baru chat, Bu. Sudah Allah tegur. Dan kadang memang dalam kehidupan itu terkadang teguran Allah tuh begitu halus. Allah datangkan wanita menggoda suaminya. Penyebabnya apa? Penyebabnya dia chat duluan kepada teman SMA-nya, kepada teman laki-lakinya. Padahal itu baru chat. Tapi Allah tegur. Kalau tidak begitu, bisa jadi suaminya udah kebablasan. Masya Allah ya. Jadi kadang dalam kehidupan itu ada sesuatu ibu-ibu yang membuat kita itu akhirnya tahu diri. Ya Allah, kemarin saya diberikan sakit tuh oleh Allah. Akhirnya saya jadi tahu, oh ya saya harus mengganti pola makan. Kalau saya nggak diberikan sakit, mungkin terus saja kita menjalani pola makan yang nggak baik. Akhirnya langsung parah sakitnya. Nah gitu kan. Jadi yuk kita bareng-bareng yakinlah bahwa apa yang Allah wajibkan kepada kita itu yang terbaik. Ya, baik. Yang terakhir adalah di sini Syekh mengatakan wa malik. Oh, ini penting juga tuh. Allah akan jaga harta kita, ibu-ibu. Ya. Orang yang dijaga hartanya oleh Allah, Allah gerakkan hartanya dikeluarkan ke jalan yang benar. Orang yang beruntung itu orang yang nitipin hartanya untuk kehidupan akhiratnya. Jadi harusnya nih Bu, kalau kita ngasih makan ke orang lain, kalau kita ngasih harta ke orang lain, ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membawa hartaku sampai ke akhirat. Matur nuwun sudah mau dititipi. Bakal ada besok hari di mana orang nggak menerima sedekah kita. Ada tuh nanti. Iya Ustazah, iya. Karena itu sabda Rasulullah SAW. Jadi akan ada hari di mana umat Islam dikayakan oleh Allah. Dan nggak ada orang yang mau nerima sedekah kita. Nggak ada, udah. Semuanya cukup. Udah cukup. Saya nggak mau. Nah sekarang kalau masih ada orang yang mau menerima harta kita, ucapkan terima kasih. Jadi kita nggak akan sakit hati kalau ada orang kita kasih harta dia lupa mengucapkan terima kasih. Harusnya kita yang berterima kasih. Jazakumullah khair, jazakillah khair, sudah mau dititipi harta. Ya kan, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu kan pasti ketemu lagi di akhirat. Nggih mboten? Nggih. Dan orang yang cerdas itu orang yang begitu loh. Orang yang bawa hartanya sampai mati gitu ya. Bawa harta sampai mati itu kayak mana, Bu? Kemarin pernah dengar Ibu, ada mayit, siapa tuh yang namanya saya lupa. Jadi dia tuh punya senjata banyak, senjatanya dikubur. Ya bareng tuh, ya. Nah itu pemikiran yang salah ya. Kalau kita pengen bawa harta kita sampai dikubur, sampai di akhirat nanti ya diinfakkan, ya disedekahkan. Masya Allah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, oh ya, termasuk ibu-ibu Allah jaga harta kita tuh gini. Allah jadikan harta kita tuh barakah, sedikit tapi barakah. Dan yang namanya mal, harta itu patokannya bukan seberapa banyak, seberapa digit, bukan. Ada orang punya harta berdijit-dijit, nolnya banyak di belakang, tapi ternyata ludes di tengah jalan. Ada. Saya pernah mendengar seseorang yang pendapatannya banyak, tapi ternyata utangnya juga banyak. Itu ada. Berarti Allah belum jaga tuh hartanya. Lebih baik nggak punya utang daripada pendapatan banyak, utangnya banyak. Nah, jadi disyukuri, yang namanya harta itu adalah pemberian dari Allah. Gunakan ke hal-hal yang baik, maka Allah pasti akan jaga harta kita. Baik. Kemudian Syekh mengatakan di sini, mana tadi? Wa in qala qail innana nara ba'dal hafidhina li hududillahi yusibuhum ma yusibuhum. Fa naqul hadza ziyadatun fi takfir sayyi'atihim wa rif'ati darajatihim wa la yunafiqu li ihfadillahi fatka. Ini bagus juga nih. Kata Syekh, kadang kita mendengar orang sudah menjaga batasan-batasan Allah. Orang sudah menjaga syariatnya Allah. Tapi kok hidupnya kayak gitu-gitu aja? Tapi kok malah hidupnya terkena musibah terus gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu? Kok banyak yang ngangguk-ngangguk ya? Betul, mungkin pernah ketemu kayak gitu ya. Dia sudah menjaga hak-haknya Allah, dia sudah rajin sholat, tapi kok sakit-sakitan gitu ya. Pernah? Anaknya kok nggak beres gitu misalnya ya. Anaknya kok nggak solih misal. Ada kan begitu? Padahal ibunya solihah, bapaknya solih. Kata Syekh Utsaimin,
itu menjadi sesuatu yang menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang sudah menjaga haknya Allah tapi hidupnya kejedut sana kejedut sini, bukan berarti Allah nggak sayang, tapi itu caranya Allah menggugurkan dosa-dosanya, dan kelak Allah akan balas di akhirat dengan syurganya. Masya Allah. Baik. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam ata'rif ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shiddah, wa qalu ya'rifka la tadunnu anna Allah ta'ala la ya'riful insan idza lam ta'taraf ilayh, lakinna ma'rifatun khassa fa hiya kan nadharil khass al manfi' man nafi anhu fi qali ta'ala wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim ma anna Allah la yaghibu an basarihi shay', lakinna an-nadhar nadrun khassun wa nadrun 'am, wa kadzalika al-ma'rifah ma'rifatun khassun wa ma'rifatun 'amah. Kata Syekh, ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan jagalah Allah di waktu kalian lapang, maka Allah akan menjagamu di waktu kalian sulit. Maka kata Syekh, penjagaan Allah, penglihatan Allah itu ada dua. Ada penglihatan yang am, yang umum, atau penglihatan yang khas. Nadrun khasun wa nadrun amun. Saya tulis. Begitu pula dengan ma'rifah, sama saja. Ma'rifatun amun, ma'rifatun khasun. Ini hampir sama. Jadi penglihatannya Allah, penjagaannya Allah itu ada yang khas, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang umum. Nanti ada penjelasannya dari Syekh. Sudah ya? Baik. Kemudian Syekh mengatakan wal muradu huna al ma'rifatul khassah wa tanbihuna ala mas'alatin wa hiya المشهور عند أهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف فيقال عالم ولا يقال عارف، ففرقوا بين العلم والمعرفة. المعرفة تكون للعلم اليقين والظن، والمعرفة انكشاف بعد خفاء. وأما العلم فليس كذلك، فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراد الفقهاء أو الأصوليون، وإنما المراد بالمعرفة هنا زيادة عناية الله تعالى بك warahmatuhu bika min ilmihi bi ahwalika azza wa jalla. Jadi begini, saya ringkas ya. Jadi kata Syekh, penjagaan Allah itu ibu-ibu, Allah akan hantarkan kita ya yang khas, Allah akan hantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Insyaallah ya. Bil inayah, Allah kasih pertolongan kita. Allah kasih pertolongan kepada kita dengan kita didekatkan dalam ketaatan. Itu pertolongan Allah. Sehingga kalau kita benar-benar menjaga syariat-syariatnya Allah, maka Allah akan jaga telinga kita. Tidaklah kita mendengar sesuatu kecuali yang Allah ridhai. Tidaklah kita menggunakan tangan kita kecuali untuk sesuatu yang Allah ridhai. Tidaklah kita melangkahkan kaki kita kecuali untuk sesuatu yang Allah ridhai. Rugilah Bu, kalau kita di dunia hidup hanya sebentar, kaki kita dilangkahkan kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi, maka sudah ditulis dosa. Ya, telinga kita gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ya, maka ditulislah dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masya Allah ya, Allah akan mengantarkan orang ini kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Kemudian di sini ar-rakha huwa al-ghina was-sihhat wal ahl. Kata Syekh, yang dimaksud rokha dalam keadaan lapang itu ketika seseorang diberikan harta yang luas, al-ghina kekayaan, wasiha dan Allah berikan kesehatan. Nih ibu-ibu nih, sekarang nih lagi sehat nih, artinya adalah rokha. Ketika kita sehat, gunakan jasad kita itu untuk mentaati Allah. Orang-orang yang menaati Allah dalam keadaan sehat, memiliki amal soleh yang sudah dirutinkan, maka besok ketika Allah kasih sakit, amal soleh yang tidak bisa ia lakukan, ia dapat pahalanya. Masya Allah. Orang-orang yang terbiasa puasa Senin Kamis dalam keadaan sehat, suatu hari dia sakit, nggak bisa puasa Senin Kamis, maka Allah tulis puasa Senin Kamis untuknya. Masya Allah. Enak nggak Bu? Enak. Maka jagalah Allah dikala kita sehat. Jagalah Allah dikala kita kaya. Kalau kita punya uang, kita sedekah. Kemudian suatu hari kita nggak punya uang, kita pengen sedekah tapi nggak ada uang, Allah tulis pahala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Islam tuh kalau kita tahu ilmunya tuh bener-bener ya ibu-ibu, kita tuh beruntung. Ya beruntung kenapa? Karena lagi sakit aja ditulis pahala oleh Allah. Masya Allah. Ya. Baik, saya pernah berpesan kan ke ibu-ibu, Bu, harus punya amalan unggulan. Tolong tulis.
amalan yang menurut ibu-ibu tuh ringan, ibu-ibu ucapkan atau ibu-ibu lakukan dan bisa diistiqomahkan. Tulis satu saja amalan yang ibu-ibu besok di hadapan Allah tuh ibu-ibu akan bilang, ya Allah, saya punya amalan nih saya dawamkan, saya istiqomahkan, saya jaga gitu ya. Ya Allah, tolonglah dengan amal solih ini, tolong hantarkan hamba ke surganya. Tulis satu, tulis satu. Setiap orang punya amalan masing-masing. Dan kalau bisa, amal solih ini adalah amal yang disembunyikan. Amal solih ini amal yang orang lain tidak tahu. Entah ibu sukanya mendoakan orang lain, ya jadikan itu amal yang unggulan. Entah ibu sukanya tiap pagi sedekah misalnya, ya jadikan itu amalan unggulan. Apa saja boleh. Sampun? Sudah tulis satu-satu? Sampun? Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa qauluha ya'rifuka fi syiddah idza iftaqarta ya'rifuka fi syiddah wa idza faqadta ahlaka ya'rifuka fi syiddah wa kadzalika idza maridat la adri hal allafa al-musannif hadzal kitab qabla an yatruka wazadatul 'addi aw ba'dahu wallahu a'lam. Ini aja saya baca matanya. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده التزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد فهذا وإن كانت توبته شرعية لكنه دين ودينه العجائز سواء إذ لا يتعدي نفعه أو مات وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضرورا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق فنعوذ بالله من الخذلان. Kata Syekh, seorang penuntut ilmu sejati itu tidak berkhianat. Wah, ini penting banget nih ibu-ibu. Nggak berkhianat dengan ilmunya. Seorang penuntut ilmu sejati nih bu, dia punya karakter. Apa karakternya? Dia nggak berkhianat dengan ilmunya. Masya Allah. Merinding ya bu. Jadi kata Syekh, orang yang termasuk dari pengkhianat terhadap ilmu tuh dia keluh lisannya untuk mengatakan kebenaran. Nggak bisa tuh. Nggak enak sama fulana, nggak enak sama fulan, nggak enak gitu kan ada ya. Akhirnya dia keluh, nggak bisa. Yang benar itu benar ya. Kayaknya nanti gimana ya? Nanti saya mesti dinyinyirin sama fulana gitu misal. Itu keluh lisannya. Allah keluhkan lisannya. Ya Allah. Nah, kata Syekh, yang dimaksud dengan baridul qalb akhrasal lisan, hatinya juga dingin ya. Dia juga nggak bisa mengucapkan sesuatu yang hak. Masya Allah. Wa na'udzu billahi minal khadlan. Dan kita berlindung kepada Allah dari al-khadlan, dari penipuan, dari pengkhianatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ibu-ibu orang-orang yang berani mengatakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah walaupun konsekuensinya kita harus menanggungnya. Semoga menuntut ilmunya kita bukan karena orang tapi karena Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini bukan ingin mendapatkan pujian dari orang, tapi tentunya ingin mendapatkan juara di hadapan Allah. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita di akhirat. Semoga Allah jadikan kita pembuka pintu-pintu kebaikan. Allah jaga kita, anak-anak kita, keluarga kita, harta kita. Dan semoga Allah kuatkan kita dalam menjalankan keistiqomahan. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.